Ya, terkait dengan hari libur hari ini tentang kenaikan Isa Al-Masih atau di dalam konsep Kristen Yesus Kristus. Jadi dalam hal ini Islam juga memahami sama seperti yang ada di dalam Kristen bahwa ada utusan Tuhan ke atas muka bumi ini ketika mengalami pencobaan penganiayaan. Tuhan pencipta langit dan bumi kemudian mengangkatnya ke langit. Dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 150. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bal rafa'ahu Allahu ilaihi wa kana Allahu azizan hakimah. Tetapi Allah telah mengangkat Isa kepadanya. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Di ayat lain Allah juga menyatakan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ini tidak mengalami penyaliban, tidak disalib dan tidak mengalami penganiayaan atau pembunuhan. Berbeda dengan konsep yang ada di saudara-saudara kita Kristen. Nah, mungkin menarik kita bahas hal ini untuk menjadi edukasi terhadap anak bangsa. Apakah Nabi Isa ini disalib dulu baru diangkat atau langsung mengalami pengangkatan oleh Allah dikarenakan diselamatkan dari upaya pembunuhan orang-orang yang kufur terhadap dirinya. Ada dua hal. Yang pertama, Nabi Isa diselamatkan, terangkat, layaknya di dalam Kristen terangkat ke langit. Apakah mengalami penganiayaan dulu, dia harus dikutuk dulu baru naik, atau dia tetap suci terangkat ke langit? Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tama'uk fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu, aku mengangkatmu ke hadiratku serta mensucikanmu dari orang-orang yang ingkar kepadamu dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas daripada orang-orang yang kafir atau ingkar kepadamu hingga hari kiamat. Sedikit kita kemudian mengolah keyakinan Islam Kristen. Kalau di Islam kami meyakini bahwa Nabi yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, kami percaya beliau adalah seorang Nabi besar utusan Allah. Kami percaya bahwa beliau adalah seorang Mesias yang kemudian disebut Kristus atau Al-Masih. Kami percaya bahwa beliau dilahirkan secara ajaib tanpa campur tangan seorang pria, seperti banyak orang Kristen juga mempercayainya. Dan itu kami percaya terjadi karena izin Allah. Kami percaya bahwa beliau dapat menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah. Dan kami percaya beliau dapat menyembuhkan orang yang sakit, orang kerasukan setan, penyakit buta, tuli dan seterusnya karena izin Allah. Jadi iman Islam dan Kristen pada tataran itu sama. Nah, sekarang di dalam Islam, salib itu adalah hukuman bagi orang yang durhaka. Salib itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Itu di dalam Islam. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 33 menerangkan itu. Jadi salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh Tuhan karena beliau melakukan dosa yang sangat besar. Rupa-rupanya di dalam kitabnya orang Yahudi, salib itu juga hukuman bagi pelaku dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati, dan hukumannya itu adalah karena dikutuk oleh Tuhan. Al-Quran dan kitabnya Yahudi sama-sama menyatakan salib adalah hukuman bagi orang yang dikutuk oleh pencipta langit dan bumi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam pengertian salib.
Kalau kita berbicara mengenai salib atau menyalib, menurut definisi kata, itu artinya menghukum mati atau mengikat seseorang dengan kayu yang berbentuk salib. Kalau kita lihat di kamus, menghukum mati dengan memaku atau mengikat seseorang dengan kayu salib. Nah, kalau orang itu disalib, dia harus mati. Matinya di mana? Matinya di kayu salib. Kalau dia tidak mati, berarti dia tidak disebut disalib. Itu yang pertama. Jadi kalau tidak ada penyaliban, berarti tidak ada kebangkitan. Karena tidak ada penyaliban artinya tidak ada kematian. Kalau tidak ada kematian berarti tidak ada kebangkitan. Nah, sedangkan kebangkitan ini sendiri adalah kembalinya dari kematian orang yang setelah mengalami kematian lalu kemudian dihidupkan. Jadi kalau berbicara mengenai kebangkitan, artinya bangkit berarti tindakan hidup kembali setelah mati. Nah, kalau kita menganalisa, sahabat-sahabat sekalian, saudara-saudara, orang itu bisa disebut bangkit, maka dia harus menjadi roh. Bukan tubuh yang hidup, tetapi roh yang hidup. Contoh nih, pendekatan data di dalam 1 Korintus 15:44, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Di dalam Lukas, pernyataan Yesus juga, Lukas 20:36, bahwa tubuh yang dibangkitkan adalah tubuh rohania sama dengan malaikat. Jadi kebangkitan itu adalah bangkitnya tubuh rohania, bukan jasmani. Jadi orang yang dibangkitkan akan dijadikan sebagai satu keadaan spiritualisasi, menjadi tubuh rohani atau tubuh yang tidak akan mati lagi. Jadi sekali lagi dia tidak akan mati, tapi cukup sekali saja. Seperti yang diterangkan dalam Lukas yang saya terangkan tadi. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam hidup yang lain itu, dan dalam kebangkitan dari antara orang mati, tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat, dan mereka adalah anak-anak Tuhan karena mereka telah dibangkitkan. Nah, kalau kita lihat di dalam Korintus 1 Korintus 15, demikian pula halnya dengan kebangkitan orang mati, ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan, ditabur dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan, ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohania. Berarti yang disebut kebangkitan adalah roh. Bukan bangkit jasad, bukan bangkit jasad, tapi rohnya yang bangkit. Ini menurut pemahaman yang ada di dalam kitab Korintus dan juga di dalam kitab Lukas. Kalau kita melihat di dalam keadaan yang terjadi di dalam Lukas 24:37, mereka terkejut dan ketakutan karena menyangka mereka melihat hantu. Mengapa para murid mengira bahwa Yesus adalah hantu? Apakah Yesus terlihat seperti hantu? Tidak. Alasannya karena mereka hanya mendengar dari desas-desus bahwa guru mereka Yesus itu telah disalibkan. Mereka hanya mendengarkan berita-berita, mereka hanya mendengarkan kabar burung bahwa guru mereka telah mati, dan mereka mendengar dari informasi desas-desus bahwa guru mereka mati dan dikuburkan selama 3 hari. Itulah sebabnya kenapa mereka menyangka bahwa yang mereka lihat ini adalah hantu. Karena tidak ada dalam benak mereka kalau guru mereka itu akan bangkit dari kematian, keluar dari kubur. Itu nggak ada. Tidak ada dalam pikiran mereka guru mereka hari ketiga akan keluar. Nah, itu yang saya ingin sampaikan, bahwa Isa atau Yesus dalam pandangan Islam itu tidak mengalami kematian, tapi langsung terangkat ke langit. Sementara yang disalibkan itu adalah orang yang menggantikan beliau. Wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum, seirama dengan apa yang diterangkan oleh khotbah Petrus dalam Kisah Para Rasul 2
nomor 31 sampai 33. Demikian.